Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ide Kreatif, channel inspiratif yang akan membuat kalian tambah kreatif. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana menservis lampu LHE ya. Ini lampu agak besar wattnya. Ini adalah lampu 45 watt. Nah, ini tidak ada tulisannya teman-teman, tapi saya tahu ini berapa wattnya. Itu bisa kita lihat dari elko nya ya teman-teman. Nanti di video yang selanjutnya kita akan belajar mengenali watt lampu LHE dari elko. Nah, sebelum itu kita akan menservis ini dulu ya teman-teman. Ini lampu milik teman saya, katanya ini nyalanya berkedip-kedip gitu ya. Kita akan cek nanti. Sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, kita akan menservis ini ya teman-teman. Kita akan buka dulu dratnya. Ini kita menggunakan tang catut. Ini modifikasi ya teman-teman alat ini. Dan saya juga menjual yang seperti ini, tapi bukan ini ya, bentuknya lain lagi nanti kalau beli di saya. Kita akan buka casingnya dulu. Kita congkel menggunakan pisau ini. Ini saya menggunakan alat ala kadarnya ya, tapi sangat bermanfaat. Kita menggunakan alat yang sudah tidak terpakai, memanfaatkan rosokan ya teman-teman saya ya. Nah, kita buka seperti ini, kita congkel-congkel saja. Nah, ini mesinnya, ini adalah mesin lampu 45 watt. Kalau mereknya ini sepertinya merek Hanok ya teman-teman. Saya tidak terlalu hafal kalau mereknya ya. Ini bisa diperhatikan, ini ada 4 pin. Ini nanti kita akan coba cek apakah mesinnya menyala atau ada yang rusak atau konslet. Kita akan cek nanti ya teman-teman. Caranya kita tinggal lihat ada 4 pin ini, 2 diantaranya itu terhubung dengan starter ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pin yang terhubung dengan starter, yang pinggir dan pinggir itu. Lalu 2 yang tengah tidak terhubung dengan starter. Ini nanti kita akan colokkan ke alat tesnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah mesin tes saya teman-teman, alat tes maksud saya. Ini anti konslet. Dulu sudah saya review bagaimana cara membuatnya. Kita akan cek mesin ini, kita hubungkan pin yang tidak terhubung dengan starter, yaitu 2 pin yang di tengah ini ya teman-teman. Nah, yang ini kita akan hubungkan. Kalau teman-teman belum mengerti bagaimana cara mencari starter, itu bisa diingat-ingat ya teman-teman. Biasanya ada 4 pin pada lampu LHE itu. Nah, 2 diantaranya itu pasti terhubung dengan satu komponen, yaitu starter. Nah, ini kita coba cek. Kita colokkan lampu indikatornya ke pin yang tidak terhubung dengan starter. Kita aliri listrik, menyala ya teman-teman. Nah, ini ada mati, kok mati terus menyala. Ini berarti lampunya sebenarnya masih berfungsi ya teman-teman. Ini hanya saja ada yang rusak komponennya. Kita akan coba cek nanti. Nah, ini menyala ya. Ini tapi kelihatannya nyalanya agak berkedip-kedip ya teman-teman. Pada kasus seperti ini biasanya itu kalau tidak
solderannya, ya elko-nya, atau mungkin bisa juga pada sekringnya. Nah, kita akan cek ini apa kerusakannya ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini ternyata ada yang pecah ya, ini sekringnya. Nah, ini bisa diperhatikan ya teman-teman. Ini adalah sekring yang bening itu biasanya terhubung ke PLN langsung. Ini pecah ya sekringnya. Kita akan ganti dengan sekring kanibal yang ada di rosokan ya teman-teman. Kita akan cari sekring yang sesuai dengan lampu ini. Dan ini sudah saya carikan ya, sekring yang sesuai dengan lampu tadi, mesin lampu LHE tadi. Nah, ini adalah sekringnya seperti ini. Biasanya bentuknya bening ya. Ini kita coba copot ya teman-teman. Ini videonya saya percepat biar tambah singkat ya videonya ya teman-teman. Ini saya menggunakan alat sedot timah ya, biar tambah gampang untuk melepasnya. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman. Ini bisa diperhatikan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan coba lepas yang rusak tadi, kita akan ganti ya teman-teman. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, ini penampakannya, ini kacanya sudah pecah. Kita akan pasangkan yang kita copot dari kanibalan tadi. Itu tadi juga dari mesin bekas yang sudah tidak bisa dipakai ya teman-teman. Tapi komponennya biasanya masih bisa dapat digunakan untuk kanibalan ya teman-teman. Kita akan pasangkan. Ini penempatannya jika bolak-balik tidak apa-apa ya teman. Ini tidak masalah, tidak ada min plusnya ya ini sekringnya. Kita akan percepat lagi. Ini pemasangannya ya teman-teman. Ini jika terbalik tidak apa-apa. Ini kita solder saja. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini kabelnya ada yang copot, ini tinggal di solder saja, kita pasang saja ya ini. Ini kita luruskan. Di video yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengetahui berapa watt lampu LHE dari elko-nya ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat bagi para pemula yang ingin belajar servis lampu. Ini adalah bisnis yang yang butuh modal sedikit tapi untungnya banyak ya teman-teman. Nah, ini kita cek dengan anti konslet ya teman-teman. Ini apakah sudah normal? Nah, sudah normal ya ini teman-teman. Nah, menyalanya sudah normal seperti biasa. Jadi permasalahannya tadi hanya pada sekringnya saja ya teman-teman. Sangat mudah sekali. Ini tinggal kita pasang kacanya saja teman-teman. Untuk pemasangan kacanya kita cut saja, kita langsung potong. Ini karena agak lama ya pemasangannya, tapi teman-teman pasti sudah bisa semua. Nah, ini setelah kita pasang kaca dan kita tutup kembali casingnya, casing tengahnya, jadinya akan seperti ini.
dan tinggal kita pasangkan mesinnya saja ya teman-teman. Ini tinggal kita kaitkan kawat kaca ke pin pada lampu LHE ya. Ini satu-satu ya, jangan double. Pinnya 4, kawatnya juga 4. Dan untuk diingat-ingat ya teman-teman, untuk pemasangan kacanya itu tinggal dimasukkan saja pada lubangnya. Jika lubangnya kurang lebar, tinggal dilebarkan menggunakan cutter. Ini kebetulan lubangnya pas dengan kacanya. Setelah kacanya masuk, tinggal disumpal dengan kapas, lalu terakhir dilem saja. Dan ini kita akan cek lagi apakah menyala lampunya. Apakah ini agak sulit ya. Kita akan cek lampunya gerak-gerak ini. Kita cek. Nah, menyala ya. Ini menyala dengan terang sekali ya. Ini lampu LHE 45 watt. Untuk mereknya ini saya tidak tahu. Tapi biasanya seperti ini, kalau tidak hanop ya fokus ya teman-teman biasanya. Nah, ini sudah selesai ya servisnya. Tinggal kita pasangkan saja casingnya. Dan ini adalah pemasangan casingnya. Perlu diperhatikan, kita jika memasang casing itu harus mencari kunciannya ya, biar tidak gampang lepas casingnya, dan juga biar rapat dan presisi ya teman-teman. Ini tinggal kita pasang dratnya saja. Nah, ini dratnya model ini, dratnya timah ya teman-teman, bukan yang seperti ada pleniknya itu. Ini harus kita solder. Ini solder saya agak kurang panas ya teman-teman. Mungkin setelah monetisasi nanti saya akan baru membeli solder baru ya teman-teman, yang agak mahal dikit. Ini kita pasangkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita rapatkan saja soldernya. Ini tinggal kita solder saja ya ujung pada dratnya. Kita tambahkan timah. Setelah kita tambahkan solder, akan seperti ini jadinya ya. Tambahkan timah maksud saya. Mohon maaf ya, saya agak belepotan karena ini sebenarnya durasinya video agak panjang, jadi agak belepotan saya. Ini tinggal cek. Nah, menyala ya teman-teman. Ini sudah normal, sudah tidak berkedip-kedip lagi seperti di awal. Nah, sudah normal ya teman-teman. Tinggal kita pasang saja. Kita cek di PLN, lampu PLN. Nah, menyala dengan terang ya. Ini kita akan matikan dulu. Nyalanya apakah terang? Ini sangat terang sekali ya teman-teman. Ini lampu LHE 45 watt. Dan seperti itu cara menservisnya. Oke, cukup sekian tutorial menservis lampu kali ini ya teman-teman. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video update dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.